Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih anugerah kebaikan Tuhan. Bersyukur lagi kita boleh ketemu dalam renungan video yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Doa saya biar firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan, saya ingin kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Engkau baik, ajaib, dan luar biasa dalam kehidupan kami. Pertemukan kembali kami dalam renungan yang saat ini yang hamba ingin bagikan kepada kami semua yang menonton. Kami percaya apa yang kami terima pada saat ini jadi kekuatan, jadi berkat, bahkan boleh memberikan pengalaman yang baru, yang lebih mulia, lebih indah lagi dalam pengiringan kami kepada Engkau. Roh Kudus akan berbicara urapan Allah atas hamba-Mu, dan biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami terima firman-Mu, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada dua hal sebenarnya ayat ini yang firman Tuhan sampaikan kepada kita semua, yaitu yang pertama adalah kuat, dan kemudian yang kedua adalah bertahan. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dua hal ini dibutuhkan oleh orang-orang percaya hari-hari ini, yaitu kuat dan bertahan. Mengapa harus kuat? Karena tantangan semakin berat. Ya, tantangan yang ada semakin hari semakin begitu luar biasa. Nah, dibutuhkan kekuatan. Kekuatan ini berbicara tentang kekuatan iman. Nah, dibutuhkan juga tentang kekuatan rohani kita, supaya dalam keadaan hari-hari ini yang begitu sulit dan sukar, kita percaya dengan kekuatan kuat yang kita miliki, kita akan mampu untuk tetap berdiri tegak dalam iman kita, dalam kesetiaan, dan dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang menjadi topik kita, atau saya ingin bahas kepada kita tentang supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin membagi kepada kita siang hari ini, mengapa orang percaya, anak-anak Tuhan harus tetap bertahan, harus memiliki sebuah benteng pertahanan yang kuat, harus tetap memiliki sebuah pertahanan yang kokoh untuk menghadapi segala tipu muslihat iblis. Karena kita percaya iblis selalu mengupdate, ya, selalu di-upgrade akan kemampuannya, atau dia selalu berusaha untuk berinovasi, mencari cara, dia berusaha dengan begitu banyak macam hal. Supaya apa? Untuk menjatuhkan saudara dan saya. Dia melakukan banyak hal. Dia rela berbuat apa saja. Dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala kekuatan kemampuan yang dia miliki, dia akan tetap selalu berusaha mengincar orang percaya, saudara dan saya, supaya di mana kita memiliki kelemahan, atau kita tidak, Alkitab katakan tadi, kita tidak mampu bertahan, maka itu adalah momen yang paling pas bagi kuasa kegelapan untuk menipu kita dan akhirnya menjatuhkan orang-orang percaya. Memang dibutuhkan kewaspadaan setiap hari. Bukan dalam jangka waktu tertentu, tapi setiap hari, setiap saat Tuhan menghendaki orang-orang percaya itu harus mampu dan berusaha untuk tetap waspada, berjaga-jaga, sekaligus bertahan, ya. Jangan sampai digoncang dan akhirnya kemudian kita menjadi lemah. Sebab terpaan atau badai yang datang dalam kehidupan kita, persoalan, pencobaan, bahkan tipu muslihat iblis yang datang dalam kehidupan kita, itu tidak mengenal waktu. Ya. Justru pada saat yang tidak pernah kita duga, pada saat yang tidak pernah kita pikirkan, justru disitulah menjadi momen atau peluang emas bagi iblis untuk mengerjakan segala tipu muslihat iblisnya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Saya ingin bagi kepada kita beberapa hal. Mengapa orang percaya harus menyadari dalam hidupnya dia harus memiliki sebuah pertahanan yang kuat. Ya, Alkitab katakan tadi bertahan terhadap segala hal, terhadap tantangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa anak Tuhan harus memiliki benteng pertahanan yang kuat? Ya, supaya tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Yang pertama, saya akan baca di dalam Efesus pasal pertama, mengapa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu harus bertahan. Ya. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya, dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, saudara, mengapa orang percaya harus bertahan? Ayat ini sudah sangat menjelaskan kepada kita tentang alasan-alasan yang prinsip yang harus kita mengerti dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus menjadi anak Tuhan yang kuat dan sekaligus bertahan dari segala macam badai hidup kita. Pertama, dalam ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, yang pertama, di dalam Kristus, Alkitab katakan kita telah menerima segala berkat rohani. Orang yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya yang disebut sebagai anak Tuhan. Ternyata firman Tuhan katakan pada saat ini, kita telah menerima segala berkat rohani. Berkat rohani itu meliputi banyak hal. Anugerah kekuatan, bahkan berkat rohani itu berbicara juga tentang pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dan Alkitab katakan itu telah dianugerahkan kepada kita. Bukan baru, bukan nanti, bukan. Tapi telah, Alkitab katakan telah mengaruniakan kepada kita. Saudara, kalau kita hari-hari ini dengan kondisi yang ada, kemudian banyak anak Tuhan akhirnya menjadi lemah, tidak bertahan, akhirnya goyah dan kemudian jatuh. Orang percaya seperti ini sebenarnya tidak menyadari tentang apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Segala berkat rohani, firman Tuhan katakan, telah Dia berikan. Dia telah anugerahkan berkat-berkat rohani. Semua yang datang dari Allah. Kekuatan Tuhan, ya, pertolongan, mujizat, dan hal-hal yang menyangkut berkat rohani. Firman Tuhan katakan, telah dianugerahkan kepada orang percaya, kepada saudara dan saya. Inilah alasan mengapa kita orang percaya itu harus kuat dan bertahan. Harus menjadi anak Tuhan yang mampu untuk menghadapi setiap persoalan. Karena kita tahu segala berkat rohani itu telah dianugerahkan kepada kita. Tapi sayangnya banyak anak Tuhan tidak menyadari akan hal ini. Sehingga terjebak dalam kondisi sepertinya ketika ada masalah, orang-orang percaya itu sepertinya tidak punya pengharapan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya tidak punya masa depan. Ketika menghadapi tantangan pergumulan, orang percaya sepertinya menjadi hopeless. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita siang hari ini. Di dalam Kristus, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat-berkat rohani dari sorga. Dari dalam kerajaan Allah itu telah dianugerahkan. Apa contoh sederhananya? Saya akan baca saudara-saudara. Contoh sederhana berkat rohani yang Tuhan berikan. Berkat rohani yang ada di dalam sorga yang telah diberikan kepada kita. Mari kita baca satu contoh sederhana. Dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini contoh sederhana yang sebenarnya kalau kita paham akan hal ini, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang selalu bersukacita dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu bukan soal materi, bukan soal makanan, soal minuman, bukan soal apa yang kita pergunakan setiap hari.
Dan Alkitab katakan kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ini adalah berkat-berkat sorga yang ada di dalam sorga dan telah diberikan. Efesus pasal 1 ayat 4 telah dianugerahkan kepada kita. Jadi berkat-berkat yang Alkitab katakan berkat-berkat sorgawi, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus dikerjakan dalam hidup kita. Dan itu sudah dianugerahkan, sudah diberikan. Jadi amat miris ketika melihat anak Tuhan yang mengaku orang percaya, mengaku pengikut Kristus, mengaku anak Tuhan. Tetapi ketika menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Bahkan terlebih fatal lagi ketika menghadapi masalah, keluar dari kebenaran firman Tuhan. Melenceng dari firman Tuhan. Melanggar perintah Tuhan ketika menghadapi persoalan dan pergumulan. Padahal firman Tuhan sudah bilang, segala berkat rohani itu telah dianugerahkan. Berkat rohani yang ada di dalam surga itu telah diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita akan harus menyadari akan hal ini. Tentang ayat ini, ayat yang dikatakan, mengapa kita harus bertahan? Karena semua berkat rohani itu sudah dianugerahkan. Saya katakan tadi contoh sederhana berkat rohani itu adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi tidak akan ada alasan lagi bagi kita dalam menghadapi pergumulan, kemudian kita kecewa, kita sakit hati, kemudian kita berontak dengan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi. Karena jaminan firman Tuhan, berkat rohani itu sudah telah dianugerahkan dan dikaruniakan kepada kita. Paling tidak ketika kita menghadapi persoalan, mungkin secara langsung belum terlihat jawaban itu. Tapi ingat baik, Alkitab sudah mengatakan berkat rohani itu sudah dicurahkan. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, dan tantangan, Alkitab menjelas mengatakan bahwa kita diberikan oleh Tuhan berkat rohani dalam bentuk damai sejahtera dan sukacita. Sehingga di dalam damai sejahtera dan sukacita itu juga kita akan tetap berjalan di dalam kebenaran. Kita tidak akan melenceng dari kehendak Tuhan. Kita tidak akan keluar dari kehendak Tuhan. Tapi hidup kita setiap hari tetap berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita tentang mengapa kita menjadi Tuhan yang kuat, bahkan kita harus menjadi Tuhan yang bertahan. Karena berkat rohani telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mari balik kepada kitab Efesus pasal yang pertama tadi. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan telah memilih kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang kudus dan tidak bercacat. Mengapa kita harus bertahan? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita bukan dipilih oleh dunia ini, kita bukan dipilih oleh manusia, tapi Tuhan telah memilih kita. Di dalam Kristus Tuhan telah memilih kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita ini bukan cuma sekedar orang percaya saja. Kita bukan cuma sekedar pengikut Kristus. Tetapi firman Tuhan katakan kita adalah orang yang terpilih. Terpilih tentunya melalui seleksinya Tuhan. Melalui penilaiannya Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih. Walaupun Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tapi satu hal yang saudara ingat mengapa kita sampai terpilih. Karena di mata Tuhan, kita adalah umat-umat Tuhan yang berharga. Pentingnya saudara kita harus bertahan karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki anak Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan lemah. Tuhan tidak menghendaki anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan itu adalah umat-umat Tuhan yang tidak kuat, yang lalai dengan Tuhan. Kehendak Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, seharusnya kita memiliki kekuatan yang ekstra.
kita memiliki daya untuk tetap bertahan. Ya, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang dihancurkan, tidak gampang ditipu oleh segala muslihat iblis. Umat pilihan Allah, umat pilihan Tuhan adalah umat yang pintar dan bijaksana dalam menyikapi keadaan ini. Umat pilihan Tuhan adalah umat yang tidak gegabah menghadapi situasi ini. Umat pilihan Tuhan adalah umat yang selalu bisa melihat ada pertolongan, bahkan ada kemenangan di balik setiap persoalan. Karena saya percaya umat pilihan Tuhan adalah umat yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan umat pilihan Tuhan, Alkitab katakan, adalah umat kebanggaannya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada kita tentang ayat ini, bahwa kita tidak boleh rendah diri dengan keadaan kita, atau kita tidak boleh gampang menyerah dengan keadaan sekarang. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih. Sekian miliar penduduk dunia ini, penduduk yang ada di dunia ini. Tapi mengapa saudara dan saya menjadi umat pilihan Tuhan? Ada sesuatu yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Dan itu potensi yang harus kita kembangkan. Paling tidak, kita tidak akan gampang kalah dengan persoalan yang ada. Kita adalah orang yang kuat, orang-orang yang terpilih, adalah orang yang hebat. Di mata Tuhan, saudara dan saya adalah umat-umat Tuhan yang hebat. Banggalah karena kita dipilih oleh Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan situasi. Tapi banggalah, yakinlah kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Dan sebagai umat pilihan Tuhan, saudara dan saya adalah hebat di mata Tuhan. Yang ketiga, ayat yang kelima. Dalam kasih-Nya ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Yang ketiga, ini lebih dahsyat lagi. Yang pertama tadi dikatakan telah dianugerahkan berkat rohani. Yang kedua, kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan yang ketiga, kita ini adalah anak. Sebagai Bapa yang baik, Dia telah mengangkat kita, merubah posisi kita, status dan kedudukan kita. Dari binasa, kemudian diangkat, diselamatkan. Dan akhirnya status kita mendapatkan status yang tertinggi. Apa itu? Status tertinggi dalam hierarki kerajaan sorga adalah anak. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sebagai anak berarti kita menjadi bagian dari keluarganya Allah. Kita bukan orang lain lagi. Alkitab katakan bukan sekedar pendatang, tapi anggota keluarga. Saudara adalah anak. Anak itu sudah berbicara tentang antara bapa dan anak itu berbicara tentang bukan cuma sekedar hubungan secara struktural antara pemimpin dan anggota. Tetapi kalau sudah berbicara tentang bapa dan anak, itu sudah berbicara tentang hubungan emosional, hubungan batin, hubungan yang intim. Dan inilah yang Tuhan ingin gambarkan dalam kehidupan kita kepada orang-orang percaya tentang hubungan antara Allah yang kita sembah dengan kita sebagai makhluk ciptaannya. Agama di luar sana hanya mengajarkan hubungan antara manusia dengan pencipta, Tuhan dan ciptaannya. Manusia dan cipta, Tuhan dan manusia. Hubungan yang jauh. Tapi ketika kita belajar dari Alkitab, Tuhan telah mendefinisikan hubungan manusia itu bukan hanya sekedar Allah dan ciptaannya. Tetapi Dia mendekatkan, mengeratkan hubungan itu menjadi apa? Hubungan emosional. Hubungan keluarga yang terdekat, yaitu Bapa dan anak. Bapa yang baik, Dia sudah menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Sebagai anak yang baik, dibutuhkan tanggung jawab kita. Sebagai anak Tuhan yang baik, untuk membuktikan kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa bertanggung jawab dengan hubungan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak. Nah, sebagai anak Tuhan, sedangkan anak seorang pemimpin besar aja di dunia ini, pasti dengan segala kemampuannya, kekuatannya, dia akan berusaha untuk tetap bertahan. Apalagi kita anak raja di atas segala raja. Kita anak pemilik langit dan bumi. Saya percaya
kita tidak akan goyah, gampang lemah dengan kondisi yang ada. Tapi saya percaya sebagai orang anak Tuhan, kita akan tetap tegak berdiri. Kita akan tetap bertahan. Kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang gampang kalah. Kenapa? Alkitab katakan, karena kita adalah anak. Anak Bapa yang tidak mudah terkalahkan, yang tidak gampang dikalahkan oleh apapun juga. Karena firman Tuhan sudah jamin, kita ini adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Biarlah firman Tuhan yang saya bagikan pada saat ini memberkati kita, menguatkan kita, menyadarkan kita tentang mengapa orang percaya harus kuat dan terlebih harus bertahan. Karena 3 hal tadi yang saya sudah sampaikan. Ada berkat rohani yang Tuhan sudah anugerahkan. Kemudian kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan yang ketiga, status kita adalah amat tinggi di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Mengucap syukur kembali buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya dengan firman Tuhan yang kami dengar saat ini meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Bahwa kami ini bukan orang-orang sembarangan. Sebagai anak Tuhan, kami adalah mulia dan berharga di mata Engkau. Engkau yang memiliki kami, yang telah memilih kami. Dan Engkau yang telah membuat kami jadi umat pilihan Tuhan. Dan mengangkat kami menjadi anak Tuhan. Kami percaya kami menjadi anak Tuhan yang kuat, kokoh, tangguh. Dan tidak mudah kalah dan gagal dalam menghadapi setiap persoalan. Karena kami percaya Engkau janjikan kemenangan akan menyertai kehidupan kami. Roh Kudus bekerja terus dalam kehidupan kami. Nyatakan isi hati-Mu. Dan biar apa yang kami terima pada saat ini jadi rema, jadi berkat, menguatkan kami. Semakin optimis kami menjalani hidup ini. Karena Yesus Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doa saya, biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita, meneguhkan kita, memberkati kita. Terlebih doa saya, biarlah kita semakin hari semakin yakin bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetap kuat di masa sukar ini. Tetap percaya, andalkan Tuhan, dan yakinlah Dia Allah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan haleluya. Puji Tuhan.